Halo Edgar, selamat malam. Hai, kedengeran suaranya? Kedengeran Kak. Kedengeran ya? Nah, hmm, tadi sekolah Kak Edgar? Apa? Tadi sekolah? Iya. Sekolah ya? Ada kegiatan menarik atau yang berbeda atau belajar seperti biasa? Ada universitas datang sih. Oh, ini ya, apa? Kampus Expo gitu. Iya, iya, iya. Wih, apa aja dari alumni berarti? Atau enggak? Enggak sih tadi ya macam-macam sih ada itu Maranatha, Unpar, Binus Oh, gitu. tapi nggak ada yang, tapi alumninya ada yang kuliah di situ nggak? Alumni ada beberapa sih, tapi ada yang juga beda. Oh, ada ya? Kok bisa? Emang sengaja acaranya buat itu berarti? Bukan dari Iya, alumni. bukan dari alumni bukan. Oh, oke, oke. Baru tahu. Kada kirain kadot biasanya dari alumni kan datang sekalian jadi sharing-sharing. Oke, ini udah pada join juga. Hai Marvel, Naufal, Abimata. Hai, selamat malam. Malam, Kak. Di sini ada Atala Dawi Zaki Raffi Putra nggak? Atala, belum ya, belum join ya. Ulang tahun dia guys, 18 September. Kalian coba absen dulu ya. Hai Denias. Hansen juga udah join. Halo Hansen, selamat malam. Malam Kak. Hai, bentar ya. Berarti siapa nih berarti yang belum join? Naufal Atala Syakif, belum ya? Oh, Iya. udah ya. Inyoman Bagus Krisnanda Abimata udah. Denias Nurrohman Muhammad udah. Atalah Dawi. Ini yang tadi ulang tahun ya. Kok tanggalnya belum join? Terus Daryl Damanik Diego belum. Terus Leonard Edgar Chandra nggak ada ya? Tadi kayaknya udah ada deh. Leonard Edgar ada. Terus Akila Falisha Maharsi belum ya. Hansen Leonardi, Hansen udah. Marvel udah. Meurahma Nusyari belum ya. Kita mulai aja ya. Jadi selamat malam semuanya. Untuk kelas hari ini adalah kelas front end ya. Seperti yang sudah diinfokan di grup. Untuk tutornya akan diganti dulu sama Kak Daud. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Karena Kak Rosa ya. Kak Rosanya lagi cuti. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran ke-8. Lanjutkan dari yang pekan lalu ya. Ada yang masih ingat gak pekan lalu kalian belajar apa?
Ini Kak, Figma, desain-desain Figma UI UX. Betul, yes, ya betul banget. Nah, jadi kemarin itu kan belajar tentang layout, desain UI UX ya, pintar. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam creating styles according to a layout. Ya, jadi kalian akan belajar ada mini proyek ya untuk hari ini dan juga review beberapa materi sebelumnya. Oke, Kado coba share screen dulu. Eh, nah ini udah pada join nih. Siapa tuh yang baru join? Atala Sakif, Noval Atala Sakif ya. Halo Noval. Terus ada Diego juga. Halo Diego. Noval hari ini ulang tahun ya. Bener gak ulang tahun? Ulang tahunnya hari ini nggak? Wah, belum kedengeran nih berarti sama Noval. Nah, anyway kita mulai aja ya kalau gitu. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam creating styles according to a layout. Nah, layout, apa itu layout? Ini bahasa Inggris ya. Udah tahu kan ya kalau front end itu belum ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau nanti ada bahasa yang bingung, boleh tanyain ya. Ayo, ada yang tahu apa itu layout? Layout tuh kayak desain bukan Kak? Betul ya. Layout itu untuk ngedesain ya. Jadi kita akan belajar gimana caranya membuat layout tersebut dan menggunakan yang namanya CSS lagi. Ya, biasanya layout itu seperti website-website pada umumnya, gitu. Tampilannya dia udah ada kotak-kotak dan nanti ada informasi yang terkelompok gitu. Misalnya, oh ini buat informasi HP, ini informasi buat laptop, gitu ya. Nah, nanti bebas kalian mau membuat layoutnya seperti apa. Jadi hari ini kita akan break a large task down into parts, terus kita belajar juga untuk mengerjakan beberapa latihan. Nah, nanti ada kuis dulu ya, jadi nanti kalian bisa jawab aja langsung pertanyaannya. Semoga bisa dijalanin ya. Setahu Kak Daud yang bagian kuis ini tuh ada bug, cuman nanti kita cobain deh. Dia bisa jalan atau enggak. Oke, task decomposition. Decomposition itu apa? Jadi decomposition itu adalah bahasa Inggrisnya dari dekomposisi. Kalian nanti ngedecompose atau memecahkan, menguraikan, ya menguraikan tugasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya satu tugas gitu, oh kak, saya disuruh ngebikin website tentang sekolah. Nah itu kan website sekolah berarti banyak informasinya kan. Nah biasanya kita membagi-bagi menjadi beberapa bagian. Gitu. Bagiannya seperti apa? Contoh, entering a university with a grant for tuition. Nah, nanti kalian bisa bagi-bagi dulu nih. Oh, pertama berarti kalau sekolah ada informasi
tentang siswanya, terus nanti ada informasi tentang gurunya, tentang ekskulnya, tentang apalagi jajanannya, ya, macam-macam. Nah, jadi yang namanya decompose itu kalian akan ngebikin tugasnya itu menjadi bagian-bagian terkecil. Dan nanti dari situ muncullah info-info yang namanya website header, basic information, product cards, feedback form, sampai ke the website footer. Ya, biasanya website itu bentuknya selalu seperti ini ya, akan diawali dengan header dan diakhiri dengan footer. Baru nanti di tengahnya inilah yang kalian custom. Kalian mau bentuknya seperti apa bebas. Oke? Nah, website header. Jadi CSS tool did you use? Kalau misalnya di sini menurut kalian apa aja CSS yang dipakai? Nah, jadi kita bisa pertama menggunakan yang namanya container, lalu kita pakai flexbox juga untuk mengarrange-nya. Ya, jadi nanti dia udah ada di tengah dan jaraknya itu otomatis. Ya. Nah, masih ingat gimana cara membuat product card? Coba ada yang masih ingat gak gimana cara membuat product card? Ya, hening. Nah, jadi nanti kalau misalnya pengen ngebikin product card, kalian tinggal bikin aja position dari propertinya berapa ya masing-masing si product card tersebut. Biasanya kita menggunakan yang namanya div container dan tinggal di justify content supaya dia ada di bagian tengah. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu yang bagian sini? Coba Pak. Belum ya? Oke. Kalau belum kita lanjut. Nah, jadi nanti kita latihan untuk mengerjakan pembuatan websitenya. Dan kita akan masuk ke dalam yang namanya formulir. Nah, formulir itu biasanya digunakan untuk apa? Formulir kita gunakan untuk mengumpulkan data. Ya, jadi biasanya kan kalian disuruh isi formulir gitu. Nah, itu artinya kalian lagi mengumpulkan data. Ya, apa kalian lagi ya ngumpulin data gitu ya. Nah, nanti caranya gimana pakai yang namanya form kalau di HTML dan nanti di dalam jenis form itu ada macam-macam inputnya. Ada yang berupa text field, berarti ya udah cuma satu baris teks doang ya. Nanti kalau misalnya kalian setting parameternya ya tipenya gitu ya. Tipenya kalau teks ya udah teks. Kalau tel berarti harus ada nomor telepon di depannya +62 gitu kalau Indo contohnya ya. Terus password nanti dia berubah otomatis jadi bintang-bintang, number angka, multi line nanti dia akan memanjang ke bawah gitu. Nah, biasanya ada yang namanya placeholder. Jadi placeholder ini adalah teks yang ditampilkan sebelum kalian masukin data yang baru ya. Nah, misalnya kalian pengen ngebikin sebuah input baru juga bisa nih. Ada dengan yang namanya label. Jadi nanti labelnya di sebelah kiri. Atau mau bikin checkbox, berarti pertama kalian bikin form, lalu input type, dan pilih checkbox. Ntar tinggal kita buat aja teksnya apa ya untuk checkbox tersebut. Nah, nanti jangan lupa untuk disetting closing tag-nya ya. Nah, kalau checkbox, jadi biasanya di formulir itu ada dua jenis untuk pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini ada yang bisa dipilih beberapa atau misalnya lebih dari satu memilihnya sekaligus, atau misalnya cuma milih satu gitu dari banyak. Nah, kalau checkbox, kalian bisa lebih, kalian bisa milih lebih dari satu. Sedangkan kalau radio button, itu kalian perlu pilih satu doang dari banyaknya opsi gitu ya. Nah, nanti misalnya kalian pengen ngebikin input type submit, berarti nanti dia tinggal dikirimin deh menggunakan submit button. Dan dia biasanya apa dirubah kayak gini bentuk feedback form. Nah, berarti seperti apa kalau gini? Kita berarti bikin input text dulu, lalu placeholder-nya your phone number, ya. Nah, kalau website footer ada yang punya ide gimana cara buatnya? Bikin div bagian footer ya. Gimana, Daniel? Itu buat div bagian footer Pak.
Aduh, agak agak kecil suaranya. Oke, tapi thank you. Nah, jadi betul yang namanya si footer itu kita akan menggunakan kolom ya, kolom terus nanti tinggal kita flex. Karena kan kita lihat di sini oh ada tiga kolom. Nah, berarti kita setting jadi tiga semantic block in containers dan nanti tinggal ukurannya kita setting-setting. Oke, itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Coba sebelum kita praktekin ke Algonovanya, ada pertanyaan dulu yang pengen kita bahas ulang materinya. Cukup gak? Gak ada ya? Ya, Oke, iya. Kalau nggak ada kita mulai latihannya. Jadi nanti kalian bisa buka, bentar. Biasa kalian bukanya langsung di Google Chrome atau di VS Code ya? kalau kita dari tutor sebelumnya disuruh pakai VS Code-nya langsung nggak? Ya, udah pakai VS Code ya, oke. Tapi udah punya berarti ya semuanya ya? Ya, oke. Biasanya share screen nggak waktu ngerjain? Atau tutor sebelumnya, tutornya aja yang share screen? Kita disuruh setting satu-satu nggak? Oke. Tapi dijelasin dulu gimana cara jawabnya, atau kalian kerjain dulu sendiri? Selang-seling sih Kak, kalau misalnya nggak tahu nanya baru dikasih tahu jawabannya. Oke, siap, siap, siap. Oke deh kalau gitu. Nah, boleh langsung dibuka aja VS Code-nya bareng-bareng semuanya silakan. Eh, harus juga buka dulu. Ada yang baru join ya? Oh, beda orang. Pantas tadi Kado tanya ke Naufal nggak dijawab. Ini Atalah ini, ya. Atalah Dawi Zaki ya. Atalah hari ini ulang tahun ya. Kenapa Kak? Hari ini kamu ulang tahun. Iya, Mantap. Selamat ulang tahun Atalah. makasih Kak. Oke. Nah, semuanya boleh dibuka platform masing-masing ya. Jadi kita coba kerjain yang di nomor 8 berarti. Coba kuisnya bisa nggak ya? Kado cobain deh. Coba kalian buka kuisnya ya. Coba ya. Coba. Oh, bisa nih. Bisa, 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 guys. Yuk, semuanya buka. Ini ada 3 orang nih, artinya yang baru buka kuis. Yang lain, 6 orang lainnya, sorry, 5 orang lainnya, tolong dibuka kuisnya. 4 orang lagi. Eh, 4 orang lainnya kemana? Oke, ini 7. 2 orang lagi. Satu lagi.
Keluar. Oke, satu orang lagi. Kita mulai aja ya kalau gitu. Apa satu lagi mungkin jaringan. Nah, bisa nggak? Oh, bisa guys. Coba langsung dijawab ya. Itu harusnya ada timernya sih. Oh kan, ada timernya tuh. Satu orang lagi ya. Ini dua jawaban doang nomor satu ini. Ayo, di checklist hijau jangan lupa. Kalau nggak di checklist hijau nggak bisa. Nah, Kak, kita lanjut ya. Nomor dua ini kita memindah-mindahkan ya dari atas ke bawah mana yang termasuk kategori div, mana yang termasuk kategori span. Kalau bingung bisa lihat layar kadot ya. Di punya kalian berubah nggak soalnya? Harusnya berubah sih. Ya, kita lanjut ya. Nah, berikutnya nomor tiga. Nomor tiga ini satu satu jawaban ya. Jadi Flexbox in CSS is a method for arranging elements inside the container. Ya, jadi kan ada kontainer dulu. Nah, Flexbox ini yang mengatur ukuran otomatisnya. Nah, ini match the value of the flex direction property with the results of its applications. Nah, berarti nanti kalian tinggal pasang-pasangkan dahulu ya. Cara masangkannya kalau misalnya flex direction row itu baris kan. Kolom berarti ya kolom ya. Alias dia memanjang ke bawah gitu. Row reverse berarti sama ya, yang baris juga tapi nanti dia urutannya berbeda dari yang gede dulu. Nah, ini juga sama nih salahnya.
Yang atas itu reverse. Pokoknya kalau reverse itu dia gede dulu ya. Oke, lanjut. Nah, dipasangkan lagi ya. Jadi match the selector and its property. Priority itu maksudnya menjalankan mana dulu di CSS-nya. Maka jadi biasanya kalau semakin dia detail, maka dia akan semakin diprioritaskan. Detail itu maksudnya seperti kalau dia ada ID. Nah, berarti ID dulu. Kalau kelas setelah ID. Kalau tag HTML biasa, ya terakhir ya, low priority. Ini priority dijalankan programnya. Nah, kita lanjut. Nah, indicate the correct statement about pseudo classes. Pseudo, ya itu sama aja kayak pseudocode alias kode buatan. Ya berarti dia nggak seperti yang biasa. Ya, yaitu dia special keyword. Dan untuk membuat dia menjadi punya tampilan yang berbeda-beda tergantung sama actionnya. Ya, jadi yang ini jawabannya ada dua. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, match the value of the position property with the principle of its operation. Berarti kita pasangkan mana yang propertinya itu sama dengan operasinya, alias yang eh, sesuai berarti ya. Nah, statik berarti dia ngomongin yang namanya final position. Oh, statik itu yang ini ya, yang harusnya berurutan ya, yang order. Oke. Kalau relatif baru ya sesuai dengan namanya, relatif relatif ya. Absolute, nah ini final. Oke. Ini final position. Biasanya kalau ada yang namanya absolute absolute itu yang lainnya mutlak.
Udah ya, lanjut. Ah, mantap. Nih, berarti pemenangnya adalah Hansen, Daryl, eh, Henry ya, top 3. Sebenarnya juara duanya ada dua. Kalau coba screenshot ya. Hmm, nah, congrats winner. Nah, kita akan mulai aja lanjutin ya. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada lanjut ya, kuisnya udah beres. Sekarang kita latihan making up a website. Oke, coba dijawab dulu beberapa latihannya ya. Yang latihan soal ini kalian nggak perlu. Coba kalian share screen dulu deh. Coba kalian kerjain masing-masing. Ntar kalau misalnya mentok, baru kita bahas bareng-bareng ya. Oke? Coba minta tolong di share screen, silakan. Dibuka yang nomor 2 ya. Yang kuis kan tadi udah dikerjain. Silakan kita kerjain yang nomor 2. Oke? Coba di share screen. Kak, ini linknya bisa dikirim ke Zoom chat nggak, Kak? Boleh, boleh. Bentar ya. Oh iya, kalau kita buka di VS Code nggak bisa di ini ya. Sebentar, kada bukain dulu dari. Ah, ini udah sama Denias. Thanks, Denias. Itu udah dikirim sama Denias ya. Tahu ya cara drag and dropnya ya. Kan tinggal drag and drop aja langsung. Figma-nya udah pada download. Ada yang masih belum punya Figma nggak? Oh, pakai yang website juga boleh sih. Boleh, boleh pakai yang website aja biar nggak ribet. Figma website ya.
Bisa semua di ke-upload nggak si Figma-nya? Jadi kita nggak perlu rubah apa-apa di Figma-nya, kita cukup ngerubah yang ada di CSS-nya aja. Itu di Figma tuh kayak cuma ini ya, ngelihat contohnya. Kliknya yang paling atas itu tuh, yang ada kayak kotak terus tanda panah ke dalam. Terus diklik lalu drag and drop aja. Nah, nanti bisa langsung dibuka ya. Ini. Kodot bisa spotlight nggak ya? Wah. Nah, ini ya. Jadi kalian tinggal klik aja tombol yang di kanan atas ini diklik, lalu tinggal di drag and drop hasil downloadnya. Oke, yang bingung. Nah, nanti kalau sudah tinggal done. Nah, ini udah kebuka tuh. Kayak jadi nanti tampilannya kayak gini nih, ya. Atau misalnya mau langsung buka dari yang punya Kodot juga boleh nih. Ini link Figma-nya ya. Jadi kalian nggak perlu import ulang. Udah Kodot kirim di chat Zoom. Nah, jadi kita mau bikin yang bagian headernya dulu, oke? Coba silakan langsung dibuat. Yang mau dibuka langsung linknya dari chat Zoom udah Kodot kirim ya Figma-nya. Dan kita tinggal edit aja langsung si CSS-nya ya. Figma-nya nggak perlu kita apa-apain ya. HTML-nya juga kan udah pada ready kan. Itu tinggal CSS-nya tok. Oke, ini kita mulai bahas bareng aja ya supaya teman-teman yang lain nggak terlalu ketinggalan. Ntar ada coba share screen dulu.
Jadi kalau tampilannya yang punya kita itu kan seperti ini ya. Nah, kita pengen membuat dia seperti di gambar yang ini ya. Waduh, wah, kocak. Dia jadi, waduh, ini jadi gitu sih. Jangan diklik linknya ya, karena kalau diklik linknya jadi looping dia. Nah, seperti ini ya. Kita mau ngebikin dia berubah dahulu untuk layoutnya. Jadi pertama-tama apa yang kita lakukan, kecil banget, akan dot gedein. Oke, di header class ya. Highlight the header block in Figma as shown in the picture. Transfer the values of height and background color to CSS. Ya. Nah, itu bisa kalian rubah dari Figma-nya atau Kado akan kirimkan si warna-warnanya aja ya. Sebenarnya warnanya ya udah tinggal kalian pakai teks aja ya. Nah, untuk ukurannya itu kalian bisa analisis langsung dari Figma yang udah Kado kirim di chat Zoom misal ya. Kak di sini keterangannya itu nggak tahu nih ada berapa jaraknya gitu ya. Nah, jadi jaraknya ini bisa kalian pakai yang namanya ALT, ALT di keyboard gitu ya, di hold. Terus nanti kalian cari nih dari keseluruhan kontainernya itu jaraknya berapa, ya, oke? Atau karena kalau misalnya kita lakukan hal tersebut itu terlalu lama ya, kalian bisa lihat jaraknya dari kadot aja. Nah, jadi di header ini kita akan ngebikin dia itu punya marginnya 0, udah bener. Yang headernya baru kita setting supaya dia punya pertama-tama adalah height ya. Heightnya dia kita bikin jadi 80 px saja. Dan kita setting background colornya kan ke warna putih ya. Background color white. Nah, oke. Kalau misalnya kalian play, nah ini udah belum kelihatan sih, cuman dia harusnya udah warna putih ya. Nah, yang logo transfer the width, position, left, and top properties from Figma. Nah, ini bisa kalian cari juga ya dari si Figma-nya. Oke. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi nanti kita tinggal lakuin untuk logonya itu positionnya absolute ya. Absolute supaya dia lokasinya tetap gitu. Lalu tinggal kita buat lagi width-nya. Width-nya 47 pixel. Dan left-nya 40 pixel. Lalu top-nya 7 pixel ya untuk logonya. Nah, jadi nanti logonya udah berpindah ya, dimana nanti kalau yang namanya absolute dia akan floating ya, dia mengambang gitu paling depan. Nah, itu logonya udah beres. Terus menu class. Nah, tag the width and height properties from the editor ya. Also add the 20 pixel internal top padding and center the element with the margin property set to auto. Oke, berarti kita akan setting yang sama ya, width-nya. Width-nya kita setting jadi 1221 ya, 1221 px. Kemudian height-nya kita bikin dia jadi 80 pixel juga. Lalu padding top-nya ya, dia jadi 20 pixel di atasnya, padding top.
dan displaynya flex. Nah, nanti kita tinggal bikin flex directionnya karena dia ke samping kan ya, membaris gitu. Ya udah berarti flex directionnya kalian bikin jadi row. Oke, kalau sudah tinggal kita flex wrap. Nah, wrap ini untuk ngebikin dia jadi nggak ada bungkusnya gitu ya. Supaya dia nanti apa tetap sesuai dengan si padding yang udah kita setting, nggak auto ya. Nah, terus justify content ini space evenly ya. Jadi jaraknya eh, pas sama ya, kanan dan kiri untuk setiap tombol. Baru deh untuk margin kita baru setting auto. Tapi kalau untuk paddingnya dia nggak kita setting auto. Nah, nanti menunya akan langsung berubah tuh. Tuh ya. Dia udah berubah sesuai dengan si hasilnya. Width-nya 1221, height-nya juga ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah baru kita ke menu elemennya. Ya, di menu elemen seperti apa? Menu elemennya kita lanjut. Transfer the font setting of the menu items to CSS. Nah, sama Karosa itu kalian pernah nge-export CSS nggak dari Figma? Ya kak, Nge-export CSS. Jadi dari Figma-nya dikasih tahu propertiesnya apa aja. belum sih, belum kayak gitu. Belum pernah gitu ya? Hmm, ya udah deh. Itu sebenarnya bisa sih harusnya ya. Cuman ini, ini kalian langsung tinggal copy paste dong. Jangan deh. Itu kalian tinggal ini ya. Nanti seperti biasa tadi Kak Daud bilang ya, kalian double klik si tombolnya, lalu ALT gitu. Untuk ngasih lihat propertinya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama berarti font family-nya kalau misalnya udah dilihat dari si apa namanya Figma ya. Nah, font family-nya ini adalah Inter. Kemudian kita bikin font style-nya normal. Eh, normal. Dan kita bikin weight-nya jadi 400. Lalu kita setting dia size-nya jadi 14 px ya. Eh, bukan size ini ya, font size maksudnya. Nah, font size itu kita setting dia jadi 14 px dan line height-nya 17 px juga. Lalu text transformnya kita jadi uppercase. Kita color deh setting ya. Colornya kita warnain hitam aja. Dan text duration, text decorationnya kita nol. Udah, kayak gini doang ya. Nah, nanti dia muncul seperti yang dicontoh. Oke, kalau kita buat dia sudah sama ya. Nah, coba dilihat kodenya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanyain.
Ntar kalau sudah langsung checklist dan klik tombol kuning. Nih, kalau misalnya mau lihat dari screenshot gambar, silakan. Ada kirimin di chat Zoom. Oke, nah itu screenshotnya udah Kak Daud kirimin ya. Silakan langsung dibuat. Yang udah tolong ketik angka 1 supaya kita bisa lanjut ya. Kalian mau share screen nggak? Kalau udah ya, 3 orang udah. Berapa lagi? 6 orang lagi berarti. Nah, 5 orang lagi. Udah ya. Nah, udah kita lanjutin ke nomor 3. Kita lanjut nomor 3. Oke. eh untuk berikutnya, make up the block with the basic informations. Jadi, kita akan menambahkan HTML. Right now, there is only header in the HTML file. Complete HTML according to the sample. Ya, link to the picture bisa diganti ke sini. Kita lihat di sini ya, kan kita udah punya seperti ini contohnya ya untuk nomor 3 ini. Nah, sedangkan di punya kita belum ada. Jadi, kalian bisa langsung copy aja ya. Eh, nah, kalian copy yang mainnya di bawah header berarti ya. Kalian copy di bawah header dan karena di sini ada src, link to a picture, kita ganti dengan path-nya ya, yaitu uploads phone JPG. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini. Oke. The new phone are here, take a look. Nanti ada explore button. Oke, contohnya seperti ini tuh. Kita akan merubah yang asalnya basic seperti ini menjadi lebih bervariasi. Coba di copy dulu di HTML-nya dan diganti src-nya ya. Cuman kok gambarnya nggak muncul? Apa di bawah ya? Oh, ada muncul-muncul ini. Cuman gede banget. Ya ya. Nah, kalau sudah, kita ke CSS-nya. Nah, ini kan udah ada menu header-nya. Sekarang kita masuk ke blok kelas, container kelasnya dulu. Bentar, kalian baca dulu soalnya. Kalau izin kelamaan nih bentar ya. Mau kencing.
Kita mulai ya untuk yang kontainer. Oh, boleh lihat HTML-nya. Like tadi. Oh, boleh, boleh. Nih, HTML-nya taruh, sorry. HTML-nya taruh di bawah header. Ya. Kamu copy yang main sampai main. Copy sampai bawahnya. Lalu dipaste di bawah header. Gantinya yang uploads src-nya. Ya. Nanti udah muncul gambarnya di hasil. Bisakah? Oke. Kalau sudah bisa kita lanjut. Nah, di CSS-nya berarti kita buat container class. Ya. Kita akan specify ya width, height-nya juga berapa. Kalian tinggal bikin dulu berarti pertama container. Nah ini. Oke, kita buat dulu kontainernya dot container ya. Ini belum dibuat ya kelas-kelasnya, jadi kalian perlu bikin dari awal. Display kita bikin dia jadi flex. Lalu width-nya kita setting dia menjadi 1440 px ya. Lalu height-nya 550 aja. Jadi kita nggak perlu scrolling ke kanan dan kiri terlalu banyak. Dan padding left itu kita setting 40 pixel. Padding right-nya 50 pixel. Oke. Nah, berikutnya block class. Jadi block class ini kita gunakan untuk apa? Kalau kalian lihat di sini ada yang namanya block di bawah container. Ya, alias kalau dari contoh berarti dia yang satu kotak ini ya. Gitu. Nah, gimana caranya? Kita tinggal bikin dot block. Nah, ini border radius. Background colornya. Background colornya ini. Kalian boleh copy dari chat Zoom ya. Tuh udah kadot kirimin di chat Zoom. Kalau mau di copy silakan. Padding leftnya. Padding left berarti yang di bagian dalam, tapi untuk sisi kiri kita setting dia 82,4 px saja. Ini angka-angkanya muncul dari Figma ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cek yang seperti kado contoh yang tadi di awal, ya bisa kalian cek nanti dari link yang udah ada. Lalu kita tinggal setting height-nya 550 px. Oke, sekarang kita ke gambar. Specify the head property and the 27 pixel border radius. Ya, jadi gambarnya pun nggak terlalu banyak. Kita pakai IMG. Em, Displaynya kita inline aja supaya dia sama gitu ya. Dan height-nya kita setting dia jadi 550 px. Height-nya 550 px. Lalu untuk border radiusnya 27 px. Nah, kita bikin main text deh. Main text ini untuk button class-nya ya. Tapi kita setting dulu main text-nya supaya dia menjadi besar ya, besar gitu tulisannya. Nah, main text-nya kalian tinggal kasih font family. Kita rubah dia jadi Rendex Pro.
Ah, bener kan? Coba di klik. Iya, Rendex Pro ya. Rendex Pro, lalu font stylenya kita setting dia jadi normal, dan font weight 400. Ini temanya jelek banget ya, jadi nggak kelihatan. Kalau ganti dulu temanya. Nah, ini jadi warna putih aja deh. Loh, gini deh. Jadi jelek banget. Jadi nggak berubah. Oh, ini pantesan, guys. Ini font weight 400 ya. Lalu font size-nya bikin 58 pixel aja. Lalu align height-nya 70 pixel. Dan kita setting untuk color-nya dia jadi color black. Udah deh untuk main text-nya. Ini kalau kalian play, tuh ya, udah berbentuk. Tinggal yang satu lagi adalah yang button tuh. Buttonnya kan better kayak gini ya daripada burik. Berarti kita tinggal ganti propertiesnya. Kita bikin button di sini. Font family-nya tetap Inter. Jadi kalian bisa copy dari yang sebelumnya. Dari mana sih? Nih, yang menu elements ya. Font family-nya Inter. Kemudian font style-nya normal. Dan font weight-nya 400. Font size-nya 18 pixel. Dan height-nya 22 pixel. Lalu tinggal kita transform, dia jadi capitalize. Color-nya jadi black aja. Dan position-nya absolute. Width-nya kita bikin jadi 184 px. Lalu untuk height-nya 50 px. Background color-nya transparan aja. Jadi dia nggak ada warna. Lalu bordernya kita buat dia jadi 1 px. Lalu solid sama black ya. Nah, udah nih. Paling border radiusnya aja biar dia bundar. 200 px. Nah, ini dah. Ini udah bundar dan sudah sama. Oke, ini kalau sudah nanti di checklist lagi, submit. Yang sudah tolong ketik angka 2. Nih ya, kecilan nggak ya? Lihat screenshot. 2, oke. Novel Atala udah. Denies juga udah.
Nih ya, coba dibuat dulu. Oke, yang lain diketik angka 2 kalau sudah, supaya kita bisa lanjut nomor 4 terakhir. Udah ya? Kita lanjut ya ke nomor 4 ya. Yang boleh dikirim tugas, kuning, nomor 4. Oke, kita mau menambahkan HTML, yaitu block with cards to the HTML. Ya, jadi kita menambahkan untuk produk cardnya ya. Kalian bisa copy aja dan kita taruh di bawah aja ya. Nah, ini taruh di bawahnya aja. Tapi masih di dalam, iya ini masih di dalam mainnya ya. Hmm. Nah, tinggal diganti-ganti aja gambarnya. Kan copy paste, laptopnya ganti watch. Ini JPG.
Nah, ini udah muncul ya. Jadi gambar-gambar udah muncul tuh. Di copy paste dulu ya semuanya. Terus tinggal diganti-ganti gambar. Ini masih di dalam main ya, di paste ya. Nah, Kak, kalau sudah kita akan ngebikin edit untuk text, text card, sama price card ya. Untuk yang text, berarti kalian tinggal bikin aja dot text. Yang 62 px, lalu height-nya 53 px ya. Padding top-nya masih 120 px aja. Font family-nya kita setting dia jadi Redex Pro. Dan font style normal. Lalu untuk weight 400 dan size-nya 420 pixel. Line height-nya 52 pixel. Text line-nya center. Lalu marginnya kita setting auto aja. Color-nya black. Nah, terus kalau misalnya untuk uh, card image ya, card image kita bikin height-nya 214 px saja. Card img height-nya 21 px. Nah, sedangkan untuk container cards, nah ini kalau kita play dia berubah teksnya yang di bawah sini ya. Tuh. Lalu container cards-nya, nah kita buat padding top-nya 48 px dan width-nya 1434 px ya. Height-nya kita bikin 66. Displaynya flex saja. Justify kontennya, space evenly. Dan kita tinggal setting text card, berarti ya. Nah, text card ini yang untuk di bagian dalamnya. Ini sama sih font family-nya. Oh, ini kalian tinggal copy aja nih dari atasnya nih. Ini yang dari teks biasa ya. Cuman bedanya apa kalau di text card? Bedanya uh, dia nggak ada margin. Terus untuk ukuran line height-nya dia cuma 28 doang. Yang sama font size-nya juga 22.
Nah, sedangkan untuk price card, nah ini juga sama ya, kita copy aja. Ini beda ya, untuk font family-nya dia Inter, normal 400, font size-nya kita setting lebih kecil 18, line height-nya jadi 22 juga, dan text line center-nya kita hilangin. Dah, ya nanti dia muncul ya. Oke, wah gambar aku nggak muncul. Kenapa ini karena ada spasi ya? Oh nggak ngaruh sih guys. Ini lagi nggak muncul aja berarti gambarnya ya. Bisa dia muncul. Dah, kayak gini ya. Sip, udah beres. Coba dilihat dulu codingan semuanya. Yang sudah ketik, terakhir berarti apa? Dua, tiga berarti. Yang ketinggalan nih Kak Daud kirimin link Google Docs ya. Oke, sambil di review ada pertanyaan dulu nggak dari kalian? Kalau sudah nanti disubmit aja ya. Ini yang CSS. Nah, balik lagi ya link yang ada chatnya. Ada pertanyaan dulu semuanya? Tidak, Kak. Nggak ada ya? Sip. Kalau nggak ada, jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Sudah belajar yang namanya CSS untuk styling di dalam project HTML ya. Kalian udah tahu gimana caranya untuk kita setting mulai dari import ke Figma, terus kita analisis juga angka-angkanya dari desainnya ya. Ini pixel-pixel ini angka-angkanya muncul dari Figma. Jadi nanti link yang tadi ya, ini Kak akan kirimkan eh, ke grup WhatsApp. Jadi nanti bisa kalian buka lagi. Itu untuk dilihat ya angka-angkanya. Ada pertanyaan dulu semuanya? Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan dulu aja ya. Nanti kita lanjutin lagi berarti di minggu depan sama Kak Rosa. Oke? Sip. Kita foto bareng. Boleh semuanya nyalain kameranya. Ini mumpung banyak orang. Yuk kita foto yuk. Eps. Kita pakai yang bertiga belas aja ya. Nah, tolong dinyalain kameranya semua. Dalam hitungan tiga ya, kita kayak bebas. Merah, Atala, sama Diego. Nyalain ya. Tiga, dua, satu. Oke, sip. Good job everyone. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dah, Merah, Marvel, Denias, Abimata, Hansan, Edgar, Atala, Novel, sama Diego. Terima Selamat kasih, malam. Kak. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak.
Terima kasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih.